Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamia Malsanda Putri Nurmansyah dengan NIM 2110411010 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bela Negara, saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan secara singkat mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta. Mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta merupakan salah satu mata kuliah wajib umum yang merupakan kurikulum nasional sehingga memiliki visi dan misi terkait dengan fungsi dan tujuan untuk pendidikan nasional itu sendiri. Mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta merupakan langkah awal untuk menanamkan dan mengajarkan pentingnya pendidikan bela negara untuk kepentingan nasional dan kehidupan bersosial di Indonesia. Mata kuliah ini menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa generasi muda calon penerus bangsa lebih memiliki rasa jiwa nasionalisme yang tinggi, rasa cinta tanah air, serta lebih mengenal dan memperjuangkan bangsanya sendiri. Soal kedua adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan poin-poin implementasi nilai bela negara. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air, yaitu rasa bangga, peduli, setia, dan penghargaan yang tinggi terhadap sosial, budaya, ekonomi, politik, dan aspek kehidupan lainnya di Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu sikap dan tingkah laku yang sejalan dengan kepribadian bangsa dalam rangka mengikat diri dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa, menumbuhkan rasa persatuan, berjiwa besar dan patriotisme, serta memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Setia kepada Pancasila bermakna melaksanakan Pancasila sebagai sumber hukum dan acuan negara dalam penegakan dan pengawasan hukum, serta Pancasila sebagai pemersatu masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan antar golongan. Rela berkorban berarti lebih mementingkan dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi ataupun kelompok. Implementasi nilai bela negara. Kemampuan awal bela negara yaitu memiliki sikap dan perilaku disiplin, kerja keras, gigih, patuh dan taat terhadap aturan, pantang menyerah, dan percaya akan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Sikap implementasi bela negara tidak harus dilakukan melalui pelatihan wajib militer ataupun ikut dalam medan perang. Sikap implementasi bela negara bisa dilakukan melalui tindakan-tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga dan melindungi lingkungan sekitar tempat tinggal, patuh dan taat terhadap ajaran agama dan hukum, menjaga kerukunan antar umat beragama, mengingat perjuangan pahlawan di masa lampau, melaksanakan hidup mandiri, berkontribusi dalam segala kegiatan sosial yang dilakukan, berprestasi, serta membanggakan bagi bangsa Indonesia. Soal ketiga adalah jelaskan 4 konsensus dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asa. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf keempat. Adapun isi dari Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dirancang pada 29 April 1945. Untuk membuat undang-undang ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sengaja dibuat.
Lalu pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang membuat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini kemudian dimasukkan ke dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akhirnya, pada 29 Agustus 1945, Komisi Nasional Indonesia Pusat baru mengukuhkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah NKRI. NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI pertama kali berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945. NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Hal itu tercantum pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah boleh melakukan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan bagi bangsa Indonesia, akan tetapi sangat menggambarkan bangsa Indonesia. Bina artinya pecah, Ika artinya itu, dan tunggal artinya satu, yang berarti Bhinneka Tunggal Ika adalah terpecah itu satu. Slogan itu sangat menggambarkan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke, bermacam suku, ras, agama, dan antar golongan. Walaupun berbeda, tetapi masyarakat Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, yakni warga negara Republik Indonesia. Soal keempat adalah soal pilihan. Sini saya akan mengambil topik tentang jati diri bangsa. Dan saya akan mengambil contoh kasus Putri Keraton Yogyakarta yang diejek setelah mengatakan terima kasih. Saya mengambil contoh kasus ini dari Yogyakarta inews.id. Salah satu putri Keraton Yogyakarta, GKR Hayu, ternyata punya pengalaman buruk saat berada di Jakarta. Saat dia berterima kasih kepada satpam karena dibantu menyeberang jalan, warga Jakarta malah mengejek dan mengatainya kampungan. Saat itu, GKR Hayu menyeberang jalan di ibu kota, tepatnya dari Plaza Senayan ke Senayan City, dibantu oleh seorang satpam. Karena merasa terbantu, GKR Hayu pun mengucapkan terima kasih kepada satpam itu. Dia pun kaget karena orang-orang di belakangnya yang juga menyeberang malah mengatainya. GKR Hayu disebut kampungan. Sikap warga Jakarta itu membuat GKR Hayu terheran-heran sebab tidak ada yang aneh dengan ucapannya berterima kasih kepada satpam. Apalagi berterima kasih merupakan kebiasaan baik dan bentuk sopan santun serta tata krama. Berdasarkan contoh kasus tersebut, bisa dilihat bahwa moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sudah turun. Terkadang tidak hanya lupa mengucapkan terima kasih, mereka juga enggan untuk mengucapkan kata tolong dan juga maaf. Pada era modern saat ini, jati diri bangsa dirasa sudah sangat turun karena calon generasi bangsa dinilai memiliki moral yang kurang baik akibat mengikuti perkembangan globalisasi ke arah yang buruk. Penggunaan kata terima kasih, tolong, dan maaf sudah jarang digunakan oleh beberapa orang, bahkan dianggap tidak penting untuk dikatakan lagi. Padahal menurut saya, penggunaan kata terima kasih, tolong, dan maaf merupakan dasar-dasar norma kesopanan dan moral yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan karakter adalah usaha yang terstruktur dan tersistem dari lingkungan pembelajaran untuk mengembangkan potensi manusia agar memiliki watak yang bermoral dan berakhlak, berkepribadian baik, serta bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Menurut saya ada 3 cara yang dapat kita lakukan agar orang-orang di sekitar kita mengimplementasikan kata terima kasih, tolong, dan maaf dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembalikan jati diri bangsa yang dirasa sudah hilang. Yang pertama adalah menurunkan ego. Terkadang kita tidak ingin mengucapkan kata terima kasih, maaf, dan tolong karena merasa diri kita lebih tinggi daripada orang tersebut. Seharusnya kita lebih bisa menurunkan sedikit ego kita terhadap siapapun yang kita ajak bicara. Entah itu orang yang lebih tua,
orang yang lebih muda, orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada kita, ataupun orang yang pangkatnya lebih rendah daripada kita. Yang kedua adalah penanaman sejak dini. Penanaman sejak dini bisa dilakukan di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Pendidikan moral bisa diajarkan ke generasi muda saat ini agar kelak mereka menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia, tangguh, berperilaku baik, bermoral, serta penuh toleransi antar sesama. Satu dari pembelajaran yang dapat diajarkan kepada anak-anak adalah penerapan menggunakan kata terima kasih, tolong, dan maaf di setiap ada kesempatan tertentu, agar nantinya mereka dapat menjadi anak-anak yang dihargai oleh orang lain di masa depan. Guru juga bisa mencontohkan di depan murid-muridnya menggunakan kata tolong, terima kasih, dan maaf di setiap kesempatan, agar nantinya mereka bisa melihat, meniru, serta mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab menanamkan pendidikan moral berarti juga sudah menanamkan jiwa nasionalis, karena sudah mengajarkan sesuai dengan jati diri bangsa, yaitu bangsa yang bermoral. Yang ketiga adalah menegur dan memperingati. Sudah sepatutnya saat kita melihat orang-orang di sekitar kita tidak menggunakan kata terima kasih, tolong, dan maaf, kita harus menegur dan memperingati mereka. Jika pada awalnya mereka harus selalu diperingati dan diingatkan, lama-kelamaan akan tertanam di dalam kepala mereka kapan saat yang tepat untuk menggunakan kata tolong, terima kasih, dan maaf, dan akhirnya menjadi kebiasaan bagi diri mereka. Nasionalisme tidak hanya sekedar cinta tanah air dan mengenang sejarah kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, nasionalisme bisa dilakukan melalui penerapan kata terima kasih, tolong, dan maaf. Menghargai orang lain adalah sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu toleransi yang tinggi. Pendidikan karakter menjadikan masyarakat berjiwa nasionalis dan menciptakan jati diri bangsa yang bermoral dan berperilaku baik. Sebab untuk menjadi negara yang maju harus didasari pada bagusnya moral dan kuatnya jati diri yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga jawaban yang sudah saya paparkan bisa mencukupi untuk mengisi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bela Negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.